Halo teman-teman, udah lama ya kita nggak ngobrol gitu ya. Maaf, udah long time I can see you and you can see me gitu ya. Long time I can sharing about everything a design in UI UX especially, and then I come back again after 16 months ago. Sorry ya teman-teman, lagi ngerjain proyek bagai kuda. Jadi baru sempet ini ya setelah 6 bulan gitu ya, mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan dan akhirnya bisa mulai coba sharing-sharing lagi gitu ya. Pertama aku mau ngucapin terima kasih dulu ke teman-teman yang masih mau dengerin sharing-sharing yang nggak tahu bermanfaat apa enggak ya, random aja soal ini, tanpa editan tanpa apa. Semoga ada brand yang mau nge-sponsorin ya gitu, minimal kameranya gitu. Oke, jadi di sesi kali ini ya, aku cuman mau sharing terkait ini. Mau saya ngajak ngobrol kalian sih, lebih tepatnya. eh Kita itu sebenarnya itu udah ketinggalan jauh loh, kalau yang aku lihat ya, dari desainer-desainer luar negeri terkait tentang knowledge kita terhadap desain dan bisnis gitu ya. Terutama dalam ngegenerate ide-ide unik lah gitu dalam saya brainstorming ya, especially gitu ya. Nah, coba deh kita perhatiin aplikasi-aplikasi kecil gitu ya, yang sering kita pakai sehari-hari gitu ya. For example TikTok gitu ya, atau Instagram, atau Tokopedia lah. Instagram deh, yang sering kita pakai hampir setiap hari buat ngeliatin video, feed segala macam gitu ya. Nah, kalau kalian lihat itu ada fitur story gitu ya. Kalau kenapa kok mereka kepikiran ya ada story itu ya? Sedangkan kita itu kalau nyari ide itu kadang setengah mati gitu ya nyari idenya. eh nah, ternyata itu setelah dilihat-lihat lagi ya, mereka itu sebenarnya itu udah nerapin yang namanya mental model sama konseptual model. Nah, mental model inilah ya kita bahas satu-satu ya. Kan ada dua jenis ya, mental model sama konseptual model. Nah, yang pertama itu mental model. Mental model itu tuh adalah, kalau secara bahasa ini ya, penjelasan singkatnya gitu. eh Cara orang meyakini apa yang dia lakukan tentang sesuatu itu bekerja gitu. Jadi misal sebagai contoh gini, kita ngelihat kalender itu udah biasanya kan nempel di dinding gitu ya. Bentuknya itu kotak, ada tanggal-tanggalnya gitu. Nah, jadi dari situlah kenapa icon-icon atau bentuk kalender itu identiknya itu sama kayak kalau kalian lihat di screen itu kayak nempel di screen yang kosong biasanya gitu kan. Kalau contohnya kayak di kal.com, kalau kita milih jadwal gitu kan, biasanya jadwal ngebooking orangnya itu kan kayak kalender kosong di screen gitu, kayak kerasanya seolah-olah itu udah nempel gitu. Nah, itu bentuknya udah konseptual model. Kalau mental model itu yang tadi, yang cara orang meyakini sesuatu itu bekerja gitu kan. Nah, tapi di sisi lain itu mental model juga nggak terbatas sampai situ aja. Mental model itu bisa kita lebarin lagi ke gimana cara orang menyelesaikan sesuatu dari awal mulai, dari awal mulai sampai dia menyelesaikannya gitu, sampai selesai atau finish gitu ya. Nah, ini kita balikin lagi ke case tadi ya, yang Instagram itu. Kenapa orang kepikiran kenapa orang-orang Instagram itu kepikiran untuk bikin story gitu ya? Nah, ternyata itu setelah aku lihat ya, ternyata itu mental model orang itu berkoneksi, ngobrol gitu ya bahasanya. Kalau di dunia nyata kan sebenarnya Instagram ini kayak aplikasi untuk berkomunikasi atau semacam berita gitulah, feed berita gitu kan. Tapi sebenarnya fungsinya udah geser sekarang ya, bukan berita lagi, bukan buat ngobrol lagi, tapi tempat buat flexing. Karena
ada psikologinya tertentu ya di balik itu ya untuk mempengaruhi orang biar biar flexing, dan itu tercermin di algoritmanya mereka. Algoritmanya Instagram itu yang kalau kita semakin nunjukin keseharian kita dan behind the scenes-nya kita, itu orang tertarik buat ngelihat, dan itu emang tercermin di algoritmanya mereka. Mereka lebih naikin FYP ya bahasa mereka, ini ya bahasa kita ya, for your page-nya itu konten-konten yang begitu. Jadi konten-konten kayak kreativitas segala macam itu jarang dinaikin, maksudnya yang bentuknya itu bukan behind the scene. Dan mental model tadi itu di story itu ternyata orang-orang ketika berbagi berita itu kayak pengen tahu loh. Story itu kan cerita ya, ceritanya kenapa misal kita mau ngebuat suatu feed dan kita ceritain feed di baliknya itu, kayak misal nih aku nih ngobrol sama kalian nih, ngobrol kayak aku hari ini capek banget loh gitu, capek banget si ini si anu si ini, pokoknya clash banget. Nah itu dari situ Instagram ngelihat ternyata ini bisa jadi peluang nih story buat berbagi keluh kesah gitu kan ya. Jadi akhirnya adalah fitur story ini di Instagram, yang sebenarnya di awalnya dulu Instagram itu sebenarnya nggak ada story-nya, cuman ada feed, pesan, notifikasi doang. Kalau kalian pernah inget ya awal-awal Instagram muncul, ya orang-orang kaya yang punya HP masalahnya waktu itu. Gitu. Nah jadi mental model ini aku ambil contoh lain lagi deh. Kalau kata Mas Rizky, kalau satu contoh doang itu kayaknya kurang gitu ya. Contoh lainnya itu kayak misal kita mau berangkat kerja ke kantor gitu ya. Mental model kita itu biasanya kalau aku ya berangkat kerja ke kantor, tapi saya kerja remote. Anggap aja lah ini mental model orang gitu ya. Pertama bangun tidur, mulai gitu ya, duduk, makan roti, ngopi dulu, habis itu mandi, habis mandi terus kayak berangkat naik mobil atau naik motor terus nyampe kantor. Nah ini yang namanya mental model. Nah dari mental model ini sebenarnya kalian bisa mencari ide. Nah saat dia bangun kalian bisa nyariin, misal kalian pengen bikin aplikasi untuk orang yang berangkat kerja tadi. Nah itu kalian bisa tuh, dari situ sebenarnya kalian udah kepikiran fiturnya mau bikin apa, karena kalian tahu mental model orangnya. Nah sebenarnya hal-hal kayak gini yang sebelumnya kita itu belum kepikiran untuk ngelakuinnya atau nge-UX-nya gitu ya di Indonesia. Makanya UI UX itu kadang diartikan sebagai experience orang di dalam screen, padahal lebih dari itu. User experience itu tuh lebih dari kayak kalian itu gimana ya bahasanya, ngedigitalin suatu experience atau membuat suatu produk digital yang sebenarnya itu di dunia nyatanya itu bekerjanya sebagai kayak mana sih gitu, biar orang nggak bingung ketika make aplikasi kalian gitu kan. Nah terus kayak yang aku sampaikan tadi ya, mental terkait yang kerja kantoran. Misal deh contoh yang bagian berangkat naik motor itu, sebenarnya kan kalau kalian ambil contoh tapi kayaknya nggak ada ya aplikasi kerja kantoran gitu ya, buat apa juga gitu kan, nggak ada masalah kayaknya yang perlu di solve. Nah ini untuk kalian untuk tahu dapat mental model ini ya kalian harus research. Makanya itu kenapa kalau kalian tanya ya, kenapa startup kita itu ada yang works, ada yang enggak, karena mereka itu enggak nanya ke usernya, mereka itu sebenarnya ada masalah atau enggak. Masalah yang mereka lakuin itu enggak solusi yang mereka bikin itu enggak divalidasi ke usernya. Misal di mental model di mental model mana sih mereka sebenarnya ada masalah gitu kan. Kan kalau kita udah tahu mental modelnya orang dan dan mereka kan biasanya kalau kita lagi research itu kan ada sedikit keluhan-keluhan gitu ya, kalau misalnya ada keluhan di mental model mana gitu ya, di action yang mereka lakuin itu. Misal, Mas, aku ketika ketika melakukan ini lagi berangkat kantor kadang ada aja masalahnya, kayak
banyak bocor, dan jadi perlu kayak perlu apa nih, ojek, tapi ojeknya jauh banget di pangkalan gitu kan. Jadi lahirlah aplikasi Gojek gitu kan. Gitu. Terus eh setelah kita ngebahas mental model, ngevalidasi masalah, terus jangan lupa juga nge-research, dan inilah kenapa value research itu di kita itu, di Indonesia terutama ya, kayak masih diremehkan lah gitu ya. Kalau nggak kalau nggak di startup, tapi di apa, company-company yang lain gitu ya, bukan sekelas startup gitu. Dan kenapa kadang itu untuk melakukan hal-hal research kayak gini itu kita perlu langsung tahu ke usernya, nggak perlu kebanyak, kalau kata Mas Rizky nih ya, nggak perlu kebanyakan teori gitu ya, atau kita nggak perlu teori yang tinggi untuk memahami user. Kadang kan kayak qualitative research, ada apa namanya, ada survei, ada in-depth interview, ada apalagi tuh card sorting segala macam itu. Mereka itu emang berguna, tapi ada konteksnya gitu ya. Kalau kita emang pengen tahu behavior orang, pengen tahu mental model orang, ya sebenarnya cukup in-depth interview aja cukup gitu kan, untuk tahu mental model itu. Nah itulah kenapa aku hari ini tuh sharing gitu ya ke kalian gitu ya. Opening lah setelah sekian lama gak ngonten gitu kan. Opening kalau kita itu sebenarnya butuh yang namanya mental model setiap apa pengen bikin suatu solusi gitu ya dari masalah yang ada, dan jangan lupa divalidate juga masalahnya. Kalau ternyata solusi yang kalian bikin ternyata nggak ada masalahnya buat user, ya buat apa dibikin gitu kan. Buang-buang duit. Dan yang kedua ada konseptual model ya. Konseptual model itu hampir mirip sama mental model, cuman bedanya itu ini aja sih. Bedanya itu di gimana cara kita itu nge-modeling atau ngepresentatifin lah sebuah hal yang ada di dunia nyata menjadi digital gitu ya. Misal, misal ketika ada aplikasi apa ya untuk manajemen waktu gitu ya. Biasanya itu kayak apa ya namanya? Jangan jangan itu deh, tadi udah aku jelasin gitu ya, yang terkait kalender segala macam gitu ya. Contoh lainnya itu misal di aplikasi Note deh. Note sesimpel sesimpel Figjam. Oh ya, Figjam itu contoh nyata sebuah konseptual model. Sebuah papan, sebuah screen putih atau papan putih gitu ya kalau di dunia nyata itu, yang menggambarkan kalau kita itu bebas ngelakuin apa aja. Itu ada sticky note, ada pulpen, ada pen, ada spidol gitu ya, ada brush, ada emot, ada, dan bahkan itu lebih level lebih tingginya lagi karena udah dipakein mental model gitu kan ya si Jam itu. eh dan apa ya namanya, bisa dilakuin di atas levelnya papan tulis. Cuman bagi kita ya pasti papan tulis itu masih sesuatu hal yang lebih enak ketika apa ya, ketika menjelaskan sesuatu gitu kan. Cuman ini kan alternatif bagi kita yang jaraknya jauh-jauhan ya, Jam itu. Nah, itu contohnya tuh sebuah konseptual model yang mengambil konsep di dunia nyata dibawa ke digital. Contoh kayak papan tulis dijadiin Jam, kalender, kalender yang biasa digantung di dinding tuh ya, di dinding gitu ya. Itu dibuat juga di screen putih tanpa ada distraksi apapun gitu ya. Itu udah menggambarin konseptual model yang biasa kita kenal gitu. Jadi tujuannya itu ya, tujuan dari mental model sama konseptual model ini sebenarnya itu pada akhirnya itu ya sama-sama ngebantu kita buat memahami cara user akan bekerja pada suatu hal gitu ya. Jadi dan di samping itu ya, dengan kita memahami ini kan secara nggak langsung kan kita ngebantu user untuk tetap stay di aplikasi kita ya, karena apa namanya, karena kita tahu mental modelnya orang secara nggak langsung. Ini impactnya ke bisnis gitu loh. Jadi penting untuk kita tahu ya solusi apa yang kita bikin
dan user yang akan kita tuju nantinya, supaya ya ngebantu juga dari sisi bisnis, dengan kita tahu usernya kan seneng nih, dari seneng jadi tertarik dan berlangganan gitu kan. Ini cara nggak langsung kan impactnya ke user retensi kan, retensi user. Jadi eh banyak manfaatnya, nggak ada ruginya gitu ya make cara ini. Dan apa namanya, menurutku cara ini tuh the next levelnya dari user customer journey lah. Kalau kalian kenal sekarang ini user customer journey, bahasa orang yang bahasa kita ketemuin di bootcamp atau di tempat pelajaran lain ya. Oh ya, jangan lupa ya, ngomongin bootcamp, tapi kita bukan bilang bootcamp ya, masterclass. Ini kita selalu buka apa namanya ya, UI masterclass sama UX masterclass di Design Thinker Academy. Jadi jangan lupa join buat tahu lebih dalam apa itu mental model gitu ya. Dan gimana cara ngolah mental modelnya itu jadi sebuah solusi di aplikasi gitu. Dan makasih udah dengerin 15 menitan omongan yang kalau bermanfaat ya diambil, kalau nggak bermanfaat ya skip aja, nggak usah dimasukin ke otak apa yang aku omongin gitu ya. Anggap aja suara tidur gitu ya. Dan komen aja kalau mau, kalau kontra sama pendapatku atau kalian pengen apa namanya ngasih pengalaman kalian gitu ya. Dan jangan lupa juga kasih aku masukan konten apa lagi yang perlu aku bikin gitu ya, supaya biar kalian bisa denger insight gabut kayak gini gitu ya. Ada jaket tuh di belakang biasa minta dipakai gitu. Ya udah, mungkin segini aja dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Videonya masih ada semut-semutnya ya, maklumin aja. Dadah, assalamualaikum, thank you guys.